قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan kali ini kita kembali membahas Pak Kiai Idrus Romli, sang singa aswaja, yang selalu berkoar-koar memfitnah orang-orang yang berusaha untuk mengamalkan agama Islam ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, dengan sebutan-sebutan Wahabi, ya, yang selalu menuduh, memfitnah orang-orang yang berusaha mengamalkan Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaf, dengan sebutan-sebutan yang keji, ya, menuduh sesat, menuduh macam-macam lah, ya. Padahal akidah Pak Idrus Romli sendiri kacau, ya. Coba kita simak. Ini ada video obrolan Pak Idrus Romli dengan Ustadz Abdul Somad yang berbicara masalah akidah, ya. Coba kita simak dulu videonya. Sebetulnya orang yang mengatakan Allah di atas arsy ini gimana sikap Ahlus Sunnah? Nah, jadi begini. Orang yang punya pandangan, punya akidah bahwa Allah ada di atas arsy, ini oleh Ahlus Sunnah dianggap dikatakan jihawiyin. Jihawi. Karena ada di punya arah begitu. Nah, orang yang seperti ini menurut ulama Ahlus Sunnah itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Dhalun mudillun. Enggak sampai kafir. Jadi tidak sampai kafir, tidak sampai. Kalau jadi imam kita masih bisa jadi makmum. Kalau mereka jadi imam, apakah kita jadi makmum? Bisa, karena masih tidak kafir. Seandainya kayak tadi bilang nggak bisa, berarti cuma yang itu saya qadha. Gitu. Cuma ya ini yang jelas ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arsy, bertempat di arsy berdasarkan istawa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas arsy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Iya. Mengapa? Allah itu tidak memerlukan tempat. Allah itu maha suci dari bertempat. Terus kalau Allah di arsy, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa? Nah, ya itu persoalan. Terus kalau Allah duduk di atas arsy, apakah Tuhan itu lebih besar daripada arsy atau lebih kecil daripada arsy? Lah, ini problem lagi. Sebetulnya sahabat dulu kalau cerita tentang itu mereka bahas atau gimana? Dari kalangan sahabat ini tidak pernah dibahas. Mereka pas melalui sifat itu mereka diam aja. Karena begini jadi para sahabat ini memang Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab, dan di dalam Al-Quran itu ada yang namanya hakikat, ada majaz, ada isti'arah dan lain sebagainya. Lah, para sahabat itu karena memang mereka ini orang Arab yang masih asli, ya, masih kental karakter bahasanya. Itu ya tidak ada persoalan. Bukan masalah, ya? Bukan masalah. Berarti yang mempermasalahkan itu sekarang berarti bid'ah. Nah, jelas bid'ah itu. Karena pada masa sahabat gak ada itu. Kajian pertama Allah di atas arsy. Lah, itu namanya kajian bid'ah itu. Bukan Ahlus Sunnah. Bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah palsu. Palsu, sangat palsu itu. Ada seorang guru hafal Quran datang menemui saya, minta maaf karena sampai 2016 dia mengatakan saya kafir karena saya mengatakan Ar-Rahman al-Ashistawa itu adalah al-istila, Allah berkuasa. Sedangkan kata guru saya, kata dia sebelum dia tobat, ini tobat dari Wahabi, kata guru saya Tuhan itu di atas arsy, maka siapa yang mentakwil itu kafir. Ustadz Somad itu gimana? Ustadz Somad itu kafir. Jadi sampai 2016 Ustadz masih kafir. Baru akhir-akhir inilah Ustadz Islam. Dan minta maaf ke saya. Saya pikir begitu berbahaya. Tadi Kiai menjelaskan itu begitu simpelnya, sederhana, tapi bagi masyarakat berapa banyak ustadz dan kiai dikafirkan
hanya karena mentakwil. Mereka harga mati bahwa Tuhan di atas aras. Siapa yang tidak menyebut itu kafir. Man lam yukafir Fahuwa kafir. Bagaimana bahayanya ini kepada umat kita? Ya jelas bahaya, karena mengkafirkan orang lain, mengkafirkan orang muslim itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Walaupun kita tidak mengkafirkan mereka yang mengkafirkan kita. Saya tadi berharap kiai mengkafirkan, jadi saya dapat legitimasi Iya. begitu. Masalah ini di kalangan Asy'ariyah terjadi khilaf. Sebagian ulama mutaqaddimin seperti Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab. muazzab. Kata beliau, ahli bid'ah yang mengkafirkan kita berarti kafir. Kata beliau. Wahabi kalau mengkafirkan kita berarti kafir. Karena di dalam hadis, man qala li akhihil muslim ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Cuma kata Imam Nawawi dalam Raudhah, juga dalam Raudhatut Thalibin, pendapat yang muktamad tidak kafir. Mengapa? Karena mereka ini ada syubhat. Mengkafirkan ini karena ada syubhat di dalam pikirannya. Apa kira-kira yang memotivasi mereka untuk tajsim ini? Yang memotivasi mereka ya kurang belajar, nggak mau belajar. Tapi doktor, Ya dia dokter bidang apa Ustadz? akidah di Madinah Al-Munawwarah. Lah terus akidahnya akidah apa dokternya? Nah, kata Pak Idrus Romli, orang yang mengatakan bahwa Allah di atas arsy itu adalah orang jihawiyin, ya, orang yang menganggap bahwa Allah itu punya arah. Padahal nggak ada ulama yang mengatakan bahwa Allah itu di atas arsy, kemudian Allah itu punya arah, bisa ditunjuk di sana. Nggak ada. Mereka hanya mengimani khobar dari Al-Quran dan Sunnah bahwa Allah itu istiwa alal arsy. Nah, arsy sendiri itu tempatnya di atas. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu mi'raj ke atas, ya, ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Tapi untuk menentukan atasnya itu di bagian mana, ditunjuk arahnya, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kita hanya mengimani bahwa arsy itu ada di atas. Selesai. Nabi Muhammad SAW mi'raj ke atas. Selesai. Langit ketujuh ada di atas, Sidratul Muntaha ada di atas. Tapi untuk menunjuk atasnya itu di mana kita nggak bisa, gitu loh, ya. Karena itu ranahnya itu hanya mengimani. Jadi di sini jelas Idrus Romli ini gagal faham akan penjelasan para ulama bahwa Allah itu di atas arsy. Dan kalau dikatakan orang yang memiliki akidah seperti itu adalah orang yang sesat dan menyesatkan, maka dulu Nabi dan para sahabat juga sesat menyesatkan dong. Karena akidah mereka seperti itu. Ya. Mereka dulu mengimani dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas arsy. Mengimani bahwa Nabi mi'raj ke atas, ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah untuk menerima wahyu sholat. Nggak ada dulu para sahabat yang ribut masalah makna istiwa alal arsy. Ainallah, di mana Allah? Nggak ada yang ribut. Justru ketika ada orang yang ditanya Ainallah fis sama, itu malah ada, gitu loh. Nggak ada mereka yang sibuk mentakwil. Wow, sumastawa alal arsy, kemudian dikatakan Allah kemudian berkuasa di atas arsy. Ya sebelumnya berkuasa di mana? Pindah. Ya. Dan tidak ada mereka yang berani mengatakan arsy itu alamat palsu, nggak ada. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi sebenarnya yang sesat ini siapa? Ya, ikut ulama mana yang memahami dan kemudian mengatakan arsy itu alamat palsu? Ikut ulama mana si Romli ini, ya? Nggak ada ulama yang mengatakan seperti itu, nggak ada. Ya, dan kalau kita menyimak obrolan Pak IR sama UAS ini kan hanya isinya hanya memainkan akal-akal mereka. Mereka hanya bermain logika-logika mereka untuk memahami dalil. Ya, coba kata dia tadi, kalau Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, lah yang duduk di atas arsy siapa? Na'udzubillah min dzalik. Ini kan pertanyaan orang yang menuhankan akal dan logika. Ya. Lah yang bilang Allah duduk di atas arsy itu siapa? Yang bilang duduk itu siapa?
Ya, istiwa diartikan duduk. Siapa yang mengartikan duduk? Kan nggak ada. Ya. Dan itu pertanyaan yang bermakna bahwa Allah itu seperti makhluk. Kalau pergi ke suatu tempat, maka tempat yang sebelumnya menjadi kosong. Itu kan akal yang dipakai. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan-pertanyaan orang yang akidahnya sama dengan Pak IR sama UAS ini ya. Kalau Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, ya kata mereka, itu sepertiga malam waktu yang mana? Waktu wilayah mana? Waktu daerah mana? Negara mana? Kan bumi ini bulat kata mereka. Nggak pernah lepas dari waktu sepertiga malam. Berarti Allah turun terus. La ilaha illallah. Itu benar-benar pertanyaan yang konyol. Ya. Coba kalau kita balik pertanyaan mereka. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa hari kiamat itu nanti akan terjadi di hari Jumat. Pertanyaannya, hari Jumat bagian mana? Ya. Kita di Indonesia sudah masuk hari Jumat, di Arab Saudi masih hari Kamis. Ya. Apa hari kiamatnya bergiliran? Ya. Dan memang kadang-kadang suka heran sama akidah orang-orang seperti itu ya. Di sisi lain mereka ini meyakini kalau Nabi Muhammad SAW ini bisa hadir di acara-acara maulid. Bahkan wali-wali itu bisa hadir di sebuah tempat ya. Padahal di dalam waktu yang berbarengan acara maulid ini terselenggara di banyak tempat. Tapi mereka yakin Nabi, wali itu bisa hadir gitu loh. Ya. Tapi giliran Allah mereka anggap nggak bisa. Ya, kalau Allah turun ke langit dunia maka ars harus kosong di pikiran mereka. Lah kalau Nabi pergi ke acara-acara maulid, ya, kuburan Nabi kosong dong. Ya. Jadi dianggap Nabi ini lebih hebat dari Allah. Para wali lebih hebat dari Allah. Kan ngaco namanya itu, ya. Kemudian kata UAS tadi ya, kita dengar, kalau Allah di atas ars, apakah Allah lebih besar daripada ars atau lebih kecil daripada ars? Ya Allah, di sini terlihat betul ya, kalau UAS ini cuma mainkan akal dan logika ya. Bagaimana bisa akal dan logika dipakai untuk menentang dalil-dalil yang sahih? Bahkan Al-Quran sendiri di banyak ayat mengatakan bahwa Allah itu istiwa di atas ars. Lalu dikemanakan ayat-ayat tersebut ya? Ditakwil-takwil. La ilaha illallah. Ya. Dan terakhir kaum muslimin, kita simak penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja supaya lebih detail lagi di dalam menjelaskan bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sahih menunjukkan bahwa Allah itu di atas ars ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bicara tentang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Tadi Ibnu Qayyim bilang berapa dalil? 2000 dalil. Di antara perkataan yang indah yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Darut Ta'arudul Aql wan Naql, beliau menukil dari perkataan Ibnu Rushd dalam kitabnya Al-Kashf an Manahijil Adillah. Ibnu Rushd ini seorang filsafat, filosof, tapi dia waktu berbicara tentang Allah di atas, dia berbicara dengan jelas. Dia menetapkan Allah di atas. Dia mengatakan sungguhnya syariat ini dibangun di atas Allah di atas. Seluruh syariat ini, Islam ini dibangun di atas pondasi atas keyakinan Allah di atas. Kenapa? Syariat ini ceritanya bagaimana? Ceritanya kita beriman kepada seorang nabi. Nabi ini dapat wahyu. Yang turunkan wahyu siapa? Allah. Dari mana? Dari atas. Turunkan lewat malaikat. Malaikatnya turun dari mana? Dari atas. Ini syariat kita dibangun di atas pondasi bahwasanya Allah berada di atas. Kemudian terlalu banyak dalil. Malaikat turun dari langit. Malaikat mengawasi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dalil. Malaikat akhirnya ngelapor ke atas. Malaikat naik turun dan seterusnya. Terlalu banyak dalil sehingga beliau mengatakan seluruh syariat Islam dibangun di atas pondasi bahwasanya Allah berada di atas. Karena dalil terlalu banyak. Seandainya semua dalil ini kita katakan dalil mutasyabihat, jadilah seluruh syariat ini adalah mutasyabihat, dan ini tidak benar. Hukum asalnya seluruh ayat dan seluruh hadis adalah muhkam. Hanya sebagian kecil yang mutasyabihat. Tapi kalau kita mengatakan dalil tentang Allah di atas seluruhnya ayat mutasyabihat, maka seluruh ayat menjadi apa? Mutasyabihat.
Kalau kita bilang bahwasanya dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas harus ditakwil, maka jadilah seluruh ayat-ayat dan dalil harus ditakwil. 2000 dalil harus kita takwil. Jadilah Al-Quran itu bukan kitabul huda, bukan kitab petunjuk, tapi kitab teka-teki karena butuh ditakwil seluruhnya. Padahal Al-Quran itu sangat jelas. Inilah yang membuat Al-Juwaini, ya, Al-Ab sang ayah, bukan Abdul Mali Al-Juwaini, tapi kalau tidak salah Abu Muhammad Al-Juwaini dalam risalahnya, Risalah fi Itsbati Al-Istiwa wal Fauqiyah. Saya bacakan perkataan dia indah, ya. Sehingga akhirnya merubah dia meyakini bahwasanya Allah berada di atas. Dia salah ulama dari mazhab Syafi'iyah. Dia berkata, "Fa kuntu kal mutahayyir al-muttarif fi tahayyurihi." Aku seperti orang yang bimbang, seperti orang yang ragu. Dia ingin mengatakan Allah di atas tapi dia ragu. Wa kuntu akhafu min itlaqil qaul bi itsbatil ulu wal istiwa wan nuzul makhafatal hasr wat tasbih. Kata dia, aku takut ingin mengatakan Allah di atas, Allah beristiwa. Aku takut terjerumus dalam mentasbih atau pembatasan-pembatasan yang tidak benar. Wa ma adzalik. Namun fa idza tala'tu nusus al-warida fi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajiduha nususan tushiru ila haqaiqi hadhil ma'ani. Tapi kalau saya menelaah dalil-dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah, saya dapati dalil-dalil semuanya yang menunjukkan akan hal ini. Wa ajidur Rasul sallallahu alaihi wasallam qad sarraha biha mukhbiran an rabbih wasifan lahu biha. Dan aku mendapati Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan dalil-dalil tersebut, mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, mensifati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, perhatikan di sini, wa a'lamu bil terror, dan aku sungguh yakin tanpa keraguan lagi, ya, dengan pasti annahu sallallahu alaihi wasallam kana yahduru fi majlisi syarif wal alim wal jahil wal dzaki wal balid wal a'rabi wal jafi. Aku yakin majelis Nabi dihadiri oleh berbagai macam orang. Ada yang mulia, ada orang yang martabatnya tinggi, ada orang alim, ada orang jahil, ada orang yang pintar, ada orang yang tidak pintar, ada orang Arab Badui. Majelis Nabi yang hadir kan banyak. Ada Arab Badui yang kencing ke masjid, ada orang Badui yang begini, macam-macam, berbagai macam model. Ya. Ada sahabat yang cerdas, ada yang tidak begitu cerdas, berbagai macam model manusia. Kemudian kata beliau, "Tsumma la ajidu syai'an yaqubu tilka an-nusus allati kana yasifu rabbahu biha la nassan wala zahiran mimma yasrifu an haqa'iqiha." Sekian banyak Nabi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah di atas, namun tidak satu dalil pun Nabi pernah mengatakan, "Wahai para sahabatku, selama ini saya ngomong-ngomong begini, maksud saya adalah begini. Maksud saya Allah tidak di atas." Wahai para sahabatku, selama ini saya mengatakan tentang sifat tangan, sifat wajah, maksud saya Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Rasulullah tidak pernah berucap demikian satu hadis pun. Seandainya ada satu nas saja Nabi mengatakan maksud saya selama ini hanyalah sekedar kiasan, maka kita akan mentakwil seluruh ayat-ayat tersebut meskipun ribuan dalil. Tapi ternyata kata beliau tidak satu dalil pun Nabi pernah mentakwil hadis-hadis dan dalil-dalil tersebut tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi dalilnya terlalu banyak tentang bahwasanya Allah di atas, dan kita sudah pernah bahas tentang bagaimana dalil-dalil tentang Allah di atas.